Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalal kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dan bermuajah. Semoga ilmu pengetahuan tentang kerohanian ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, baik kemanfaatan untuk kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan untuk menghadapi kematian kelak nanti. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah judul, yaitu menganiaya terhadap dirinya sendiri. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Menganiaya terhadap dirinya sendiri. Siapakah yang dimaksud manusia yang telah menganiaya terhadap diri sendiri itu? Dialah orang-orang yang membiarkan dirinya terjebak di dalam kepentingan hawa nafsunya. Membiarkan dirinya terjebak di dalam kesyirikan, membiarkan dirinya menyekutukan terhadap Allah. Mereka hatinya senantiasa menghadap, hatinya senantiasa bergantung terhadap hawa nafsunya sendiri lewat kesenangan-kesenangan duniawiah. Itulah saudara-saudaraku, mereka adalah orang-orang yang sebetulnya mereka itu menganiaya terhadap dirinya sendiri. Yang terkadang mereka itu seolah-olah jasadnya itu bertakwa, yang seolah-olah badannya itu selalu melakukan sebuah ibadah, yang seolah-olah mereka tidak pulang-pulang dari masjid, yang seolah-olah mereka bertakwa, tetapi itu masih sebatas jasad. Hatinya sesungguhnya hati mereka ingkar terhadap Allah. Itulah orang-orang yang dimana mereka itu sebetulnya menganiaya terhadap dirinya sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah tatkala kita sedang sholat, tatkala kita sedang beramal kebaikan, tatkala sedang melakukan sebuah perbuatan-perbuatan baik, tetapi sebetulnya hatinya mereka itu ada tendensi-tendensi atau ada modus yang tersembunyi di dalamnya. Mereka ada modus agar diberikan pahala, mereka ada modus diberikan surga, atau mungkin takut neraka. Itulah sebetulnya orang-orang yang dimana orang tersebut telah menganiaya
terhadap dirinya sendiri. Karena hati mereka ingkar terhadap Tuhan. Begitu pula dengan sebaliknya. Ada juga seseorang yang seolah-olah itu tidak bertakwa jasadnya. Yang seolah-olah mereka itu tidak pernah ibadah. Yang seolah-olah mereka itu tidak pernah berdakwah dan lain-lain sebagainya. Tetapi hatinya itu sebetulnya mereka selalu bertakwa terhadap Allah. Dalam bentuk apa mereka setiap saat hatinya itu selalu bertajali kepada Allah. Walaupun seolah-olah mereka tidak beribadah atau ibadahnya itu mungkin hanya sebatas jasad, itu tidak sesering yang dilakukan oleh golongan orang-orang yang menganiaya diri sendiri itu. Tetapi mereka itu sebetulnya justru sholatnya lebih banyak. Karena hati mereka setiap saat itu bertajali pada Allah. Hatinya selalu digunakan untuk sibuk berbicara kepada Allah. Dan golongan yang kedua ini, mereka itu tidak menganiaya terhadap dirinya sendiri. Dan yang dimaksud menganiaya terhadap dirinya sendiri itu adalah orang-orang atau manusia yang hatinya bergantung, yang hatinya mengharap, yang hatinya menghadap terhadap nafsu lewat kesenangan-kesenangan duniawi. Itulah saudara-saudaraku yang dimaksud menganiaya terhadap dirinya sendiri. Dan ini kebanyakan atau mayoritas manusia. Sebetulnya mereka masih banyak menganiaya terhadap dirinya sendiri. Karena pada kenyataannya di lapangan mereka hatinya hanya disibukkan dengan urusan-urusan perutnya. Hatinya hanya disibukkan dengan urusan-urusan pangkatnya. Disibukkan dengan kemuliaannya. Disibukkan dengan kecantikannya. Dan lain-lain sebagainya itu. Hatinya tidak pernah digunakan untuk berzikir pada Allah. Dan hati tersebut merupakan sebetulnya mereka itu menganiaya terhadap dirinya sendiri. Hatinya tidak bergantung pada Allah, tapi hatinya bergantung kepada hawa nafsu. Kalau bahasa sahadatnya itu hanya berhenti di la ilaha saja, tidak bisa sampai pada ilallahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bisulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya orang-orang yang beriman itu yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kemusyrikan itu adalah orang-orang yang masuk
dalam golongan yang aman dan orang-orang tersebut mendapatkan sebuah petunjuk. Karena Allah itu telah menaruh sebuah hidayah di dalam hatinya, tidak melihat status fisiknya, tetapi Allah hanya melihat hati hambanya. Apakah status fisiknya dalam syariat harus bagus? Tidak. Apakah harus berpangkat atau memiliki jabatan? Tidak. Apakah harus cantik atau ganteng? Tidak. Apakah harus menjadi seorang kiai dulu? Tidak. Sebab Allah memberikan hidayah itu akan diberikan kepada hambanya manakala hatinya tidak ada kesirikan terhadapnya. Dan hatinya yang selalu bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bentuk fisiknya, tapi hatinya selalu berzikir pada Allah. Walaupun badan fisiknya kumpul dengan urusan-urusan duniawiah. Jika kita ini masih mencampur adukkan terhadap kesenangan-kesenangan duniawiah, hati dan jasadmu hanya digunakan condong terhadap duniawiah, itu artinya Anda sebetulnya telah menganiaya dirimu sendiri. Jangankan kita yang istilahnya yang belum dikatakan alim, bahkan orang alim pun itu juga akan dimasuki oleh hawa nafsu. Justru nafsu itu lebih hebat dari dirimu. Kalau dikatakan di dalam bahasa syariat, iblis itu dulunya adalah pemimpin para malaikat. Bagaimana engkau bisa mengalahkan iblis? Bagaimana engkau bisa mengalahkan nafsu? Iblis itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Yang bisa mengalahkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya biar kita tidak dikatakan menganiaya diri sendiri? Caranya adalah hatimu harus engkau gunakan selalu untuk berzikir pada Allah. Walaupun jasad jasmaniahmu itu kumpul sama urusan-urusan duniawiah. Karena Allah itu tidak melihat fisikmu, tetapi Allah itu melihat hati hambanya. Dan yang dikatakan beribadah dengan baik itu adalah hati yang selalu connect terhadap Allah. Jika hatimu tidak bisa connect terhadap Allah, maka engkau sebetulnya telah menganiaya dirimu sendiri. Walaupun jasad jasmaniah itu seolah-olah bertakwa, tetapi hatinya tidak bisa bertakwa. Jika ibadahmu masih ada tendensi-tendensi kesenangan duniawiah, maka itu sesungguhnya menganiaya dirimu sendiri. Contohnya tadi, beribadah masih mengharap pahala, beribadah masih mengharap surga, atau mengharap terhindar dari api neraka. Itu sesungguhnya beribadah bukan karena Allah, tetapi beribadah karena ada modus, karena ada kemauan nafsu ingin enak sendiri.
Allah tidak akan menerima hal itu, saudara-saudaraku. Karena di dalam ayat ini juga ditegaskan kembali dalam firman Allah di dalam surat Al-Luqman, surat Luqman ayat 13, di mana di sini dikatakan bahwasanya, dan ketika berkata Luqman kepada putranya, dan dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Ditegaskan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat ke-13. Orang-orang yang menganiaya terhadap dirinya sendiri adalah orang yang melakukan kesyirikan terhadap Allah. Karena syirik itu adalah merupakan perbuatannya hati yang dolim pada Allah alias mbah buyute dosa. Syirik itu ada syirik jali, ada syirik khafi. Kalau syirik jali itu bentuk-bentuk menyembah patung, menyembah berhala, menyembah itu makhluk, dan lain-lain sebagainya itu. Tetapi yang paling halus itu adalah syiriknya hati, yaitu syirik khafi. Dimana jika hatimu ini masih merasa engkau makhluk yang bisa segala-galanya, itulah masih syirik khafi, walaupun secara dohiriyah Anda melakukan taat, menjauhi larangan, atau mengerjakan sebuah kewajiban. Tetapi hatimu tidak bisa connect terhadap Allah. Itu sesungguhnya adalah orang-orang yang telah menganiaya dirinya sendiri. Jangan sekali-kali amal ibadahmu apapun, jangan engkau sertai dengan syirik khafi. Jangan merasa dirimu yang melakukan amal, tetapi semua itu karena lillah, karena Allah. Biar engkau selamat dunia akhirat, biar engkau tidak terjadi telah menganiaya dirimu sendiri. Bentuknya itu menganiaya, namanya menganiaya itu kan tahu sendiri sebetulnya. Menganiaya itu kan berarti sakit. Manakala dirimu itu dihadapkan oleh Allah takdir-takdir yang tidak enak. Jika hatimu masih ada rasa sakit, itu tandanya engkau itu masih menyiksa, menganiaya dirimu sendiri. Rasa-rasa itulah saudara-saudaraku lepaskan. Bagaimana bisa melepaskan? Ya dirimu harus masuk ke dalam latifahnya Allah. Caranya bagaimana? Caranya ya kita atau Anda itu harus mau mempelajari ilmu hakikat menuju makrifat, faham ilmu, laku, istiqomah. Karena makrifat itu ada dua macam, ada makrifat ilmu, ada juga makrifat ilmu dan laku. Jika dirimu hanya tahu makrifat, jika dirimu hanya tahu ilmunya, tanpa pernah mempraktekkan, tanpa mengistiqomahkan, maka tetap Anda akan diseret oleh hawa nafsu. Karena nafsu itu tidak mau Anda itu masuk di dalam golongan-golongan ahli suhud,
masuk di dalam golongan-golongan kekasihnya Allah. Itulah saudara-saudaraku, janganlah engkau menganiaya dirimu sendiri. Sebab jika engkau menganiaya dirimu sendiri, sampai dengan ajal kematian itu datang menjemput, tidak pernah engkau bereskan, maka yang terjadi setelah kematian jasadmu akan terjadi suatu jalan yang amat sangat gelap. Kalau di dalam bahasa syariat, tidak bisa kembali kepada Allah. Kembalinya kemana? Ya kembalinya kepada apa yang engkau pertuhankan saat di dunia ini. Ruh Anda tidak akan bisa masuk di situ. Jangan berharap kita bisa bertemu dengan Allah, sedangkan di dunia bentuknya masih mengingkari. Karena orang-orang itu kebanyakan rata-rata gagal paham. Bisa ketemu Allah katanya setelah nanti mati. Mana ada ceritanya setelah mati juga Allah itu sama. Sekarang hidup di dunia juga Allah itu sama. Di dunia juga ada Allah, di akhirat juga ada Allah. Kenapa harus nunggu nanti ketemu Allah? Ketemu Allah itu ya sekarang, bukan nanti dan bukan tapi. Tapi segeralah Anda bertemu dengan Allah agar Anda bisa selamat dunia dan akhirat. Itulah saudara-saudaraku, sekali lagi kami hanya mengingatkan, janganlah kita ini menganiaya terhadap dirinya sendiri. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau mungkin kurang pas di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.